Kisah Fir'aun Ramses II, tentang kekuasaan dan kesombongannya di zaman Nabi Musa. Tahukah kamu Fir'aun bukan merujuk pada satu orang? Fir'aun atau Faraoh merupakan sebutan atau panggilan terhormat untuk raja-raja pada zaman Mesir kuno. Menurut para ahli dan sejarawan, ada sekitar 170 raja Mesir memiliki gelar Fir'aun dalam kurun waktu 3 milenium atau sekitar 3000 tahun. Para ahli juga meyakini gelar ini muncul dan digunakan sejak era Kerajaan Baru atau zaman Mesir kuno antara tahun 1570 hingga 1069 sebelum Masehi. Lalu sebenarnya Fir'aun mana yang dimaksud dalam Al-Quran atau Fir'aun yang bertemu dengan Nabi Musa? Kali ini kita akan membahas Ramses II, salah satu Fir'aun yang berkuasa pada zaman Nabi Musa. Ramses II atau Rameses II adalah Fir'aun atau Raja Mesir kuno yang berkuasa selama 66 tahun dari tahun 1279 hingga 1213 sebelum Masehi. Ia menggantikan ayahnya, Fir'aun Seti yang berkuasa pada tahun 1290 hingga 1279 sebelum Masehi. Dilansir History, dengan segala pencapaiannya, ia dikenal sebagai Fir'aun terbesar dan terkuat dari dinasti ke-19 pada era Kerajaan Baru Mesir kuno, serta dianggap sebagai salah satu yang terhebat dalam memimpin Mesir kuno sehingga memasuki periode keemasannya. Ramses II membangun kotanya dengan banyak bangunan dan kuil monumental, melakukan banyak ekspedisi militer, serta memiliki ratusan anak. Ramses II diyakini sebagai Fir'aun yang berkuasa ketika Tuhan mengutus Nabi Musa untuk memperingatkannya atas kesombongannya dan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, sebagaimana dituliskan dalam kitab Keluaran Exodus, yang menjadi bagian dari Alkitab Perjanjian Lama. Namanya terkenal dalam sejumlah buku dan film populer. Ingin tahu lebih lanjut mengenai Fir'aun Ramses II ini? Simak terus videonya sampai akhir. Fir'aun yang terkenal membangun banyak bangunan kolosal. Dilansir National Geographic, Ramses II dikenal sebagai Fir'aun yang membangun banyak bangunan dan kuil-kuil monumental dibandingkan dengan Fir'aun-Fir'aun lainnya. Tentu saja itu semua untuk menunjukkan pride dari kekuasaannya dibandingkan untuk kesejahteraan rakyatnya secara luas. Patung-patung kolosal dirinya dan inskripsi-inskripsi yang merujuk padanya ditemukan di banyak situs dan kuil kuno Mesir yang menunjukkan dirinya adalah seorang raja dan pemimpin besar yang berpengaruh di dunia kuno yang harus dihormati. Lebih lanjut, Ramses II juga memperlihatkan visinya melalui pencapaian pembangunan bangunan-bangunan monumental yang luar biasa megah seperti pada bangunan kuil megah Abu Simbel dan kuil Karnak. Bangunan kuil tersebut mencerminkan visinya tentang sebuah bangsa yang hebat dan tentang dirinya sendiri sebagai penguasa dari segala penguasa. Penemuan patung-patung kolosal yang diperkirakan menggambarkan dirinya masih terus ditemukan seperti pada penemuan patung besarnya di area situs arkeologi Heliopolis, Kairo tahun 2017 lalu yang menjadi penanda kemungkinan masih banyak yang belum terungkap dari masa kekuasaannya yang panjang. Kompleks kuil Karnak, biasanya disebut Karnak, meliputi reruntuhan kuil, tiang dan bangunan-bangunan lainnya, terutama kuil Agung Amen dan bangunan besar yang dibangun oleh Fir'aun Rameses II, terletak di dekat Luxor, sekitar 500 kili sebelah selatan Kairo, Mesir. Abu Simbel adalah sebuah situs arkeologi yang terdiri dari dua kuil batu di selatan Mesir tepatnya di ujung Danau Nasser, atau sejauh 290 km barat daya kota Aswan. Saat ini Abu Simbel adalah situs warisan dunia UNESCO yang masuk bagian ke dalam markah Tanah Nubia, yang melingkupi dari Abu Simbel sampai ke Philae. Kuil ini sebenarnya dipahat dari tebing batu pasir saat Fir'aun Ramses II masih berkuasa pada sekitar tahun 1250 sebelum Masehi sebagai markah tanah terakhir untuknya dan istrinya Nefertari, untuk memperingati kemenangannya pada pertempuran Kades, dan untuk menakuti tetangga Nubia. Cerita singkat tentang Fir'aun dan Nabi Musa. Dalam beberapa dalil, Fir'aun yang memiliki bukti terkuat sebagai Fir'aun pada masa Nabi Musa, alaihi salam ada dua, yakni Ramses II dan Merneptah. Ramses II merupakan Fir'aun ketiga Mesir kuno dan Merneptah merupakan Fir'aun setelahnya yakni keempat. Diceritakan dalam sejarah dan Al-Quran, Fir'aun dalam masa Nabi Musa merupakan raja sombong dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Karena kesombongan itulah Fir'aun tersebut dibinasakan oleh Allah dengan cara ditenggelamkan di lautan.
Hal ini pun dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 49 dan beberapa bunyinya adalah يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Dan, ingatlah, ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Di Al-Quran diceritakan Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan para bawahannya, namun Nabi Musa dihadapkan oleh hamparan Laut Merah. Ketika itu Allah memerintahkan Nabi Musa menghempaskan tongkat miliknya dan Laut Merah langsung terbelah menjadi dua membuka sebuah jalan. Lantas Nabi Musa dan pengikutnya lewat, namun ketika mereka selesai lewat dan Fir'aun bersama kawanannya masih di dalam Laut Merah, Allah menutup kembali laut tersebut dan menenggelamkan mereka. Namun tidak dijelaskan secara rinci nama dari Fir'aun pada masa Nabi Musa dalam Al-Quran, namun beberapa ciri-cirinya dijelaskan. Pertama ada Ramses II. Dalil pertama tentang Ramses II yakni Fir'aun tersebut merupakan raja paling agung di zaman Mesir kuno. Di mana selama itu zaman Mesir kuno belum pernah semakmur itu, namun pada saat kepemimpinan Ramses II, Mesir kuno berada pada masa jaya-jayanya. Itu juga dijelaskan dalam Al-Quran di mana Fir'aun menjadi pemimpin saat Mesir berada pada masa kejayaan dan setelah Musa datang, Fir'aun ini mati dan kerajaannya menjadi hancur. Memiliki reputasi sebagai pemimpin militer ulung. Dilansir dari histori, sebagai Fir'aun terbesar dan terkuat dari dinasti ke-19 Mesir, Ramses II banyak melakukan ekspedisi militer dan mengobarkan peperangan untuk memperluas daerah dan menaklukkan musuhnya dalam rangka memperkuat kontrol atas batas-batas wilayah negerinya. Disitat dari National Geographic, dari sejumlah peperangannya yang paling terkenal adalah Perang Kades melawan orang-orang Hittite, salah satu suku dari bangsa Turki modern saat ini. Pada masa awal kekuasaannya, orang-orang Hittite menginvasi kota Kades, Suriah saat ini, yang merupakan kota perdagangan penting bagi Mesir. Ramses II memimpin pasukan besar yang terdiri atas 4 divisi Amun, Re, Set dan Tah. Pada pertempuran ini Ramses II terperdaya oleh mata-mata Hittite dan hampir saja pasukan Mesir kalah, untung saja pasukan bala bantuan datang di waktu yang sangat tepat. Akhirnya Ramses II memenangkan pertempuran tersebut namun tidak memenangkan peperangannya. Pasukannya yang babak belur mundur dari Kades, namun Ramses II berusaha untuk tidak ada yang menodai kemenangan yang dirasakannya. Dia memerintahkan pembuatan mural di seluruh dinding kuil di Mesir yang menggambarkan dia seorang diri yang mengalahkan para agresor. Kisah Firaun tak pernah sakit selama 400 tahun hingga mengaku Tuhan. Mungkin banyak yang bertanya mengapa Fir'aun Raja Mesir mengaku dan menganggap dirinya Tuhan. Ternyata penyebabnya bukan karena hartanya yang berlimpah, bukan pula karena banyaknya tentara dan pengikutnya. Fir'aun memang dikenal sebagai raja yang zalim dan menjadi simbol dari kesombongan dan kedurhakaan anak manusia. Lalu apa yang menyebabkan Fir'aun mengaku Tuhan? Tentu timbul tanda tanya kenapa bisa sekurang ajar itu. Jika alasannya kekayaan, tentu banyak raja lain yang jauh lebih kaya dari dia. Kalau sebabnya luas dan kuatnya kerajaan, sudah pasti banyak penguasa yang kerajaan dan bala tentaranya lebih kuat dari Fir'aun. Ternyata sebabnya sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama adalah karena Fir'aun ini memiliki sesuatu yang tidak lazim dimiliki oleh penguasa lainnya apalagi orang biasa. Yakni ia diberi karunia oleh Allah hidup sekian lama tanpa pernah merasakan kondisi sakit. Fir'aun hidup selama kurun waktu sekitar 400 tahun. Keterangan ini banyak disebutkan dalam berbagai kitab tafsir dan lainnya. Di antaranya tafsir Muqatil menyebutkan, وَمَلِكَ فِرْعَوْنَ 400 سَنَةٌ و46 سَنَةً. Artinya, Fir'aun hidup selama 446 tahun. Imam Al-Ghazali mengemukakan, إنما قال فرعون أنا ربكم الأعلى لطول العافية لأنه لبث 400 سنة لم يصدع له رأس ولم يحمي له جسم ولم يضرب عليه عرق فادعى الربوبية لعنه الله ولو أخذته الشقيقة يوما لشغلته عن الفضول فضلا. Artinya, sesungguhnya yang menyebabkan Fir'aun sampai berani mengatakan, Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Hal ini disebabkan karena ia mengalami masa sehat dalam hidupnya yang begitu lama.
Dia hidup 400 tahun dan tidak pernah merasakan meski sekedar kepalanya pusing, badannya meriang, dan bahkan tidak merasakan lelah. Karena itulah dia kemudian berani mengaku sebagai Tuhan, semoga Allah melaknatnya. Seandainya saja, Firaun merasakan sakit sedikit meski sehari saja, niscaya itu sudah cukup membuat ia merasa tidak punya apa-apa, sehingga tidak berani mengaku menjadi Tuhan. Itulah sekelumit kisah Firaun dan penyebab dirinya mengaku sebagai Tuhan. Semoga kisah ini menjadi ibrah bagi kita. Nah, demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.